Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga kita semua sehat selalu dan berbahagia. Saya, Audi Tias Mega, senang sekali dapat menemani Anda dalam beraktivitas. Semoga aktivitas Anda hari ini lancar, mendapatkan barokah dan manfaat. Amin. Baiklah pemirsa, Mimbar TV hari ini akan kami sajikan untuk Anda dan kami siapkan berbagai program menarik. Dan tentunya Mimbar TV selalu mempersembahkan program-program yang menarik, berkualitas, membuka wawasan, dan menjadi informasi positif, inspiratif yang spesial untuk Anda hari ini. Semoga para pemirsa semuanya mendapatkan manfaat dari berbagai program yang telah kami sajikan. Pemirsa, dengan bangga kami persembahkan Mimbar TV hari ini. Dan selamat menyaksikan. Mimbar TV menjalin informasi selaras di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Dr. Haji Husnul Marom, Magister Hukum Islam, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat dan sukses. Mimbar TV telah memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita semuanya, informasi-informasi yang terbaik bagi kita semuanya, sehingga Mimbar TV ini menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Timur khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Mudah-mudahan Mimbar TV ini selalu berinovasi, inovasi-inovasi yang lebih baik sehingga banyak hal yang bisa diberikan manfaatnya kepada bangsa dan NKRI tercinta. Dan yang paling penting lagi, Mimbar TV ini adalah TV yang moderat, TV yang selalu menampilkan moderasi beragama di 38 kabupaten kota, tidak hanya di bidang pendidikan saja, tetapi sumber daya manusia khususnya ASN, Kementerian Agama, dan SDM yang ada di masyarakat di Jawa Timur selalu diberikan motivasi yang terbaik, dan ini buktinya sudah banyak tayangan dari Mimbar TV yang luar biasa. Saya yakin Mimbar TV ini akan melejit dengan cepatnya karena disertai dengan teknologi yang tinggi, dan saya yakin mudah-mudahan Mimbar TV ini betul-betul menjadi televisi yang menjadi televisi tauladan bagi seluruh televisi yang ada di negeri tercinta bahkan di dunia, karena semuanya memberikan nilai-nilai kemanfaatan yang luar biasa bagi bangsa dan negeri tercinta Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, Rahayu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimbar TV dimanapun berada, apa kabar? Semuanya saat ini juga lagi sehat, lagi baik. Dan kita masih berada di bulan yang penuh rahmah, bulan Ramadan. Dan yang pasti giat kita di kesempatan edisi hari ini juga tidak kalah menariknya. Dan program Bilik Santri masih bersama Anda. Dan kali ini kita sudah berjumpa dengan Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad As'adul Anam MAG. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga tetap semangat dengan puasa Ramadan di edisi hari ini. Insya Allah tetap semangat. Iya benar-benar. Dengan beberapa ujian dan juga tantangan, insya Allah kita tetap semangat. Ya, bicara tentang ujian dan tantangan ini pemirsa, luar biasa pesantren kita. Dan ini yang menjadi satu hal yang penting dan kita layak untuk memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat semuanya yang ada di luar sana. Yang pasti kita akan coba membahas banyak tentang pesantren, apalagi nanti akan ada ujungnya tentang pesantren ramah santri seperti apa. Namun yang pertama yang akan kita tanyakan adalah, Bapak, di pesantren itu kita pasti kenal ada banyak mungkin kejadian atau peristiwa begitu ya, dan itu pasti akan ada langkah-langkah antisipasinya begitu kan. Siap. Nah sampai dengan detik ini, menurut Bapak, pesantren itu ketika menghadapi satu peristiwa, antisipasi pondok seperti apa? Ya, makasih. Jadi kita tahu bahwa lembaga pesantren ini adalah lembaga yang keberadaannya itu sebelum Indonesia merdeka sudah ada, bahkan ratusan tahun sebelum itu sudah ada. Yeah. Seperti contoh Sidogiri itu sudah sekian ratus tahun, bahkan hampir 300 tahun. Lalu kemudian dibandingkan dengan usia negara kita itu sangat jauh sekali. Betul. Kemudian juga Al-Fatah Temboro itu juga sangat lama juga, sehingga kita juga bisa melihat pada aspek itu. Artinya bahwa pesantren-pesantren yang usianya sudah sekian ratus tahun itu bisa memberikan jaminan bahwa mereka keberadaannya itu baik-baik saja seperti itu. Betul, iya. Ya, berarti ketika menganggap bahwa itu baik-baik saja, bukan berarti pemirsa tidak ada sistem di dalamnya, terutama tentang SOP, karena ketika mendirikan sebuah lembaga, itu pastinya kan ada banyak hal-hal yang mengikat, yang memang harus dipahamkan bahwa ini bagian ini melakukan, dan ini job list-nya seperti itu. Nah, pastinya kan akan seperti itu, SOP yang di pesantren gambarannya seperti apa, jadi Bapak? Gini, bisa jadi kalau dulu orang atau orang tua memondokkan putranya itu adalah dalam rangka ya memang supaya nanti jadi ulama, artinya anak ini siap dididik untuk menjadi menjadi apa itu bisa. Tapi untuk saat ini kan pesantren itu juga menjadi alternatif orang tua untuk kemudian memperbaiki akhlak anak. Nah, ini kan beda, artinya bahwa tujuan orang tua dulu dan sekarang itu beda. Kemudian tantangan juga berbeda. Oleh karena itulah, kalau dulu sang kiai dengan seorang diri mampu untuk kemudian memandegani pesantren. Tapi kalau sekarang nggak bisa. Harus ada tim yang ada di belakangnya. Di sana, artinya siapa yang kemudian mengurusi santri, artinya santri senior bisa menjadi bagian dari kepengasuhan kepada adik-adiknya. Kemudian siapa yang bagian keamanan, siapa yang bagian kebersihan, siapa yang bagian ngurusi makan adik-adik santrinya dan sebagainya, ini harus ada. Artinya di situ harus ada kepengurusan, yang di sisi yang lain juga ada pengasuh. Nah, ini oleh karena berarti itulah, detail sekali sebetulnya ya untuk bisa melanjutkan proses yang ada di pesantren. Detail sekali. Jadi satu ketika ada satu pesantren yang disomasi oleh seorang pengacara terkait dengan bagaimana program atau proses pemberian manajemen manajerial di pesantren itu. Setelah kita ke sana, ya memang lengkap. Jadi katakanlah tidak hanya sebuah tulisan, tapi siapa melakukan apa itu ada. Jadi dalam satu kamar itu musrifnya tugasnya siapa, seperti apa, yang ngopeni adik-adiknya itu siapa. Dalam satu lantai itu juga ada satu orang yang kemudian menjadi koordinator di sana. Nanti dalam satu gedung juga ada. Artinya kamar, lantai 1, 2, 3 ada, kemudian gedung 1, gedung 2, gedung 3 juga ada semua penanggung jawabnya. Berarti idealnya seperti karung begitu Pak, ya ada ketua kafilah atau seperti apa begitu? Ya, secara terstruktur memang mulai dari tingkat bawah sampai di tingkat pengurus yang langsung bersentuhan dengan Romo Yai itu ada semua.
Betul. Itu untuk bisa mencari efektifnya untuk memantau dan sebagainya begitu dengan perjalanan. Ya, artinya bahwa kita harapkan dengan struktur yang ada ini, struktur ini mampu bergerak untuk membantu kiai di dalam operasional pesantren. Nah, cuman di dalam konteks keberadaannya ini, maka efektif apa tidak ini yang kemudian kita perlu untuk meninjau lebih dalam terkait dengan keefektifan itu. Iya. Jadi ketika SOP itu sudah ada pemirsa, memang harus diciptakan dan memang harus dibuat. Karena apa? Untuk kelancaran sepanjang kegiatan ataupun ketika perjalanan melaksanakan pendidikan yang ada di pesantren itu memang perlu ada hal-hal yang diatur secara detail yang seperti disampaikan narasumber kita. Cuman efektifnya itu bisa terukur dan bisa dilihatnya sampai dari mana begitu Pak? Ya, ini yang kemudian jadi problem. Artinya bahwa beberapa kejadian yang ada ini seakan-akan korban ataupun pelaku dari sebuah kekerasan itu yang kemudian berupaya menyelesaikan sendiri. Oke. Ya, ini artinya bahwa di sana ada ketidakefektifan sebuah struktur kepengurusan. Nah, oleh karena itulah maka kita mencoba untuk mendesain kembali terkait dengan supaya itu efektif seperti apa. Katakanlah kita buat semacam SOP, standar operasional prosedur. Artinya pada saat ada sebuah problem, ada sebuah masalah itu, ini santri harus lapor siapa? Itu harus jelas. Langkah awal dia. Langkah awal itu seperti itu. Kemudian pada saat santri ini sakit, harus melapor ke siapa? Itu juga harus jelas dan harus tahu santri-santri ini. Oleh karena itulah hal-hal ini yang kemudian ingin kita buat lebih real, yang kemarin kami sudah secara informal gitu sudah membicarakan dengan RMI PBNU Jawa Timur seperti itu. Jadi karena lembaga ini yang saya kira tepat karena hampir 99% pesantren Jawa Timur itu adalah bernaung di bawah Robitoh Ma'ahid Islam PBNU Jawa Timur. Iya. Yang paling tidak networking kita ke sana nanti ya. Jadi kalau Bintek belum, tapi masih membuat kerangka bagaimana nanti supaya SOP itu bisa efektif. Jadi supaya nanti katakanlah sekarang, mohon maaf, seperti kesehatan santren itu, apakah secara periodik santri itu bisa mendapatkan layanan kesehatan seperti monitoring medis ya? Ya, katakanlah sekarang terkait dengan pemeriksaan gigi, kemudian pemeriksaan mata, pemeriksaan secara periodik itu kan jarang dilakukan. Kenapa jarang dilakukan? Ya karena selama ini tidak kemudian membangun jaringan dengan dinas kesehatan. Nah ini kemudian betul terkait dengan kepengasuhan, apakah sudah berhubungan dengan para psikolog? Nah ini juga belum. Nah itu yang nanti kemudian kita juga bangun komunikasi itu. Kan juga ada KPAI yang kemudian di sana juga bersedia untuk memberikan penyuluhan terkait dengan hak anak itu seperti apa. Wah, mantap itu Pak. Iya, itu. Jadi sebenarnya aspek pengintegrasian peran-peran yang sudah ada itu yang belum maksimal. Sudah ada KPAI, sudah ada dinas sosial, sudah ada pekerja sosial yang membantu manakala di sana ada sebuah komunitas yang anak santri yang memang harus ada pengetahuan itu. Betul. Ini. Luar biasa pemirsa. Ternyata sebetulnya pesantren itu juga bisa bekerja sama dengan berbagai pihak ya. Tetapi bagaimana itu nanti akan bisa dirangkum dan bisa dijadikan program? Jangan kemana-mana. Sesaat lagi kami akan kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad As'adul Anam MAG, Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga kita mendapatkan kebahagiaan dan mendapatkan ketakwaan sebagaimana yang ada dalam kitab Allah Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 183. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilik Santri kembali menjumpai Anda pemirsa dimanapun Anda berada, dan luar biasa, dan kita mengembang banyak informasi-informasi saat ini yang sudah bisa akan kita berikan kepada Anda semuanya. Tadi sudah disinggung tentang adanya KPAI, ada disinggung tentang ada Dinas Kesehatan, yang sebetulnya aspek-aspek ini bisa saja untuk bisa diajak kerjasama dengan pesantren setempat, bagaimana bisa membangun networking yang luar biasa. Ini tingkat progresnya Pak, kalau misalkan muspika itu bisa bergabung dengan pesantren seperti apa, Nji? Jadi justru munculnya pengetahuan ini itu justru ketika adanya masalah itu. Hikmah ya? Ya, hikmahnya ke sana. Artinya bahwa mereka baru tahu, oh iya ada KPAI yang kemudian bersedia untuk memberikan pencerahan terhadap para santri. Kemudian ada dinas sosial yang kemudian bisa menyampaikan terkait dengan hak-hak santri dan sebagainya. Ini bisa dimaksimalkan, termasuk juga Dinas Kesehatan. Mohon maaf, ada stigma bahwa pesantren itu menjadi tempat penularan TBC. Padahal kasus itu memang pernah ditemukan, tapi kan tidak kemudian tidak general gitu ya. Iya, ini kan jadi karena kita nggak pernah artinya dari sebuah data yang ada dari 7.000 sekian pesantren yang kemudian ditemukan itu bisa dihitung dengan jari. Iya. Pada saat kemarin kita COVID-19, ada pesantren yang kemudian tidak mampu menggunakan vaksin. Nah, vaksin itu satu kemudian disampaikan bahwa pesantren tidak mau menerima tidak terima vaksin. Vaksin seperti itu. Nah, ini kan perlu untuk kemudian disampaikan. Memang di sisi yang lain perlu adanya proses untuk menyampaikan bahwa ini loh yang perlu kemudian kita garap bareng seperti itu. Tapi di sisi yang lain juga penting untuk disampaikan bahwa bukan pesantren itu tidak mau, tapi butuh untuk dijelaskan. Saya pernah mengalami satu pesantren yang saya datangi saat itu menyatakan bahwa mereka tidak mau benar-benar menggunakan teknologi informasi. HP atau apa nggak mau, padahal ujian harus menggunakan berbasis komputer. Dan akhirnya? Akhirnya mereka menerima setelah kita coba komunikasi, menjelaskan dan sebagainya. Akhirnya, oh begitu Pak, iya. Ya kalau gitu saya ikut. Begitu COVID, maka yang pertama mengambil sikap untuk kemudian menggunakan pembelajaran jauh justru pesantren tersebut. Nah ini, oleh karena itulah kalau kemudian komunikasi dengan pesantren ini bisa dibangun dengan bagus, tidak serta-merta. Kamu harus ikut ini, nggak bisa. Pesantren itu lembaga yang independen, yang tidak bisa kemudian istilahnya kita punya program langsung comot di sana gitu, nggak bisa. Harus ada proses untuk menjelaskan, ada proses untuk memberikan fungsinya seperti ini. Kita pernah punya program Dikterapan, Pendidikan Anak Penuh Harapan. Itu adalah program pengambilan anak-anak jalanan untuk kemudian dididik di pesantren. Ada ini juga begitu ya? Iya, dulu ada itu. Pertanyaannya adalah, apakah itu jalan-jalan? Sekali lagi, saya sampaikan kepada Kiai, Pak Yai, sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan, sudah koordinasi dengan Dinas Sosial, sudah koordinasi dengan para psikolog. Pak Yainya belum, Pak. Loh, kenapa butuh itu? Saya sampaikan, Pak Yai, anak-anak yang nanti akan kita masukkan pesantren ini bukan anak yang siap untuk dididik. Dan background-nya beda-beda. Iya, itu anak yang tidak siap dididik. Maka harus ada proses mempersiapkan itu. Iya, jadi memasukkan ke sistem dulu, jadi intervening dari jalan, disiapkan di sini, siap dididik. Betul. Itu betul. Akhirnya. Prosesnya itu yang butuh banyak gardan gitu kan mestinya. Ya. Akhirnya Pak Yainya betul Pak Anam.
Kemarin kita masukkan pesantren, setelah makan piring saya habis. Jadi begitu makan itu bukan piringnya diletakkan, dilempar sudah pecah semua. Iya. Nah, karena psikologisnya yang dari belakang sebelumnya dia nggak siap gitu kan. Ini hal-hal yang seperti ini perlu untuk disampaikan kepada pesantren. Nggak bisa kemudian menggunakan adaptasi dulu bahwa satu kiai kemudian bisa menyelesaikan semua, tidak bisa. Iya, betul. Apalagi di sana ada kumpulan orang yang kemudian di situ mesti ada sampah yang ditimbulkan. Gimana mengolah sampah, bagaimana mengolah limbah manusianya, bagaimana mengolah limbah dapurnya. Ini kan tidak cukup hanya dengan pesantren. Iya. Perlu kerjasama dengan beberapa bidang pihak yang lain. Iya, betul. Ini saya kira yang kemudian kita ingin menyambungkan bagaimana mengintegrasikan semua dinas-dinas yang ada ini yang memiliki kontribusi dan memiliki tanggung jawab terhadap pesantren itu bisa kita jadikan satu tim kerja untuk kemudian nanti memantau masing-masing daerah juga di provinsi harus ada. Betul. Dan ini menjadi sesuatu informasi yang apakah baru buat pemirsa yang ada di rumah ketika pesantren ini memang sebetulnya open, ya kan, open informasi, open edukasi, terutama juga bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Apalagi ada psikiater tadi, kemudian ada dinas kesehatan dan lain sebagainya. Dan ternyata pemirsa, siapapun yang akan berangkat ke pesantren itu memang background-nya bukan tidak harus agamis begitu Bapak ya. Sehingga mungkin psikologisnya yang perlu digarap terlebih dahulu untuk mempersiapkan mereka menerima ilmu-ilmu yang baru mungkin itu menurut mereka dan keluarganya. Kemudian Bapak, ketika kita bicara tentang aspek pengasuhan nih, aspek pengasuhan yang ada di pesantren itu seperti apa ya untuk bisa mendukung semuanya itu? Jadi ada dua tim ya, ada tim pengasuhan yang dikomandani oleh Romo Yai, kemudian ada tim kepengurusan yang dikomandani sama lurah pesantren. Nah, terkait dengan aspek kepengasuhan ini, itu adalah role model terkait dengan bagaimana kiai memberikan pendidikan langsung kepada santri. Jadi banyak macam itu ya. Seperti contoh saja, saya pernah menungguin satu pesantren mulai dari asar sampai dengan jam 9 malam. Ini memang kami ingin tahu bagaimana proses kepengasuhan yang dijalankan oleh kiai. Ini pesantren anak-anak. Jadi habis maghrib, sholat, kami nggak boleh pulang. Kami diajak ke belakang. Habis isya, itu para santri kecil ini saat itu pas hari Sabtu. Jadi mereka dibebaskan dari aktivitas, semuanya bermain. Itu ratusan itu. Bahkan santrinya semuanya hampir 1.500. Itu ratusan di sana. Itu sampai jam 9 malam nggak ada anak-anak kecil itu yang nangis, nggak ada. Yang bertengkar nggak ada. Sudah berhalu dengan mainannya sendiri-sendiri. Ya, artinya enak ya. bahwa Enjoy gitu kan. Mereka sudah punya cara bagaimana untuk kemudian bermain itu tidak menyakiti temannya yang lain. Betul. Tapi di jam 9 lebih seperempat itu ada satu santri kecil yang nangis itu. Itu tanpa kemudian Pak Yai turun dan sebagainya. Itu sudah ada yang lebih senior lagi menenangkan. Nah, ini saya tanya, Pak Yai kok bisa seperti itu gimana? Nah itu. Akhirnya Pak Yai cerita bahwa Pak Anam tahu ruang tengah itu yang bisa kita pakai untuk makan itu para tamu-tamu. Nggih, pirsa. Setiap pagi saya itu di tempat itu makan dengan santri-santri kecil ini. Kecil ini. Kemudian kalau ada masalah ya saya menyelesaikan. Nah, itu membangun komunikasi batin antara santri dengan kiai. Betul. Tidak hanya itu, santri-santri kecil ini oleh Pak Kiai dalam 1 minggu mereka harus ketemu kiai dan berdialog dengan kiai. Coba bayangkan. Aspirasi. Ya. Artinya bahwa kita bisa membayangkan anak seusia MI, seusia SD, berdiskusi yang kemudian dia berdialog dengan sang kiai. Kira-kira seperti apa itu yang kemudian dibicarakan? Nah, ini yang membangun satu kekuatan emosional santri dengan kiai. Wah, mantap. Di sisi yang lain, kalau ini tadi santri anak-anak, di sisi yang lain ada santri yang kemudian sudah dewasa, karena sudah remaja, sudah aliyah ke atas seperti itu. Itu Pak Kiai bukan dipanggil Abah Kiai, tidak. Tapi manggil santrinya juga begitu, bukan dipanggil namanya. Iya. Karena perempuan manggilnya, Dok. Jadi, bahasa ibu ya? Iya, bahasa ibu.
Nduk sini. Wonten napa ayah? Bukan dipanggil Pak Yai. Iya. Tapi panggil ayah. Wah, menarik itu. Sekali. Jadi saya mendengar kata-kata itu sudah memberikan kesan bahwa betapa sangat akrab dan terbangun sebuah komunikasi emosional antara santri dengan kiai. Iya. Artinya pada saat kemudian ada problem, maka santri itu akan lebih mudah untuk menyampaikan pesan kepada kiai. Hanya berkeluh kesah ke sana itu bisa. Karena nggak ada jarak antara mereka dengan kiai. Bisa curhat ya. Nah, model-model kepengasuhan inilah itu insya Allah para pengasuh sudah punya cara. Tapi juga tidak menutup kemungkinan yang kemudian secara watak itu ada yang kemudian keras. Katakanlah tidak mau menerima masukan, tidak saklek mau, begitu ya. Iya, itu kan ada di pesantren. Iya. Karena itu bukan menyangkut general, tapi itu menyangkut kasus atau personalnya. Nah, oleh karena itulah kita ingin untuk menyampaikan contoh-contoh kepengasuhan. Contoh di Tebu Ireng itu bahwa karakter kiai pengasuh yang kemudian ada di situ itu dibukukan. Kenapa? Karena seluruh karakter itu menjadi kurikulum bagi santri. Nah, itu jadi kurikulum bagi santri. Oleh karena itulah alangkah baiknya kalau kemudian di setiap generasi, di setiap waktu kepemimpinan atau dipegang oleh siapa di pondok tersebut pengasuhnya, maka sudah selayaknya untuk kemudian dicari kira-kira karakter seperti apa yang kemudian ingin disampaikan sang kiai kepada santri. Mantap, luar biasa. Dan ini bisa menjadi trending topik bahasan kita selanjutnya tentang Kiai Membumi. Bagaimana dengan kita semuanya? Luar biasa. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudiono, Ketua Tim PDMA Bidang PD Pontren Jawa Timur, mengucapkan selamat kepada Mimbar TV yang selama ini sudah berkontribusi banyak dalam menyebarkan informasi yang positif. Program unggulan Kementerian Agama adalah transformasi digital. Maka keberadaan Mimbar TV sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sangat dibutuhkan oleh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Maka saya tetap mensupport agar Mimbar TV semakin maju dan semakin unggul dalam menyampaikan informasi-informasi ke depan. Saya sekali lagi mengucapkan selamat kepada Mimbar TV. Semoga semakin maju dan semakin unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimbar TV masih bersama Anda pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, dan di segmen terakhir kita kali ini kita akan mengupas satu pertanyaan Bapak tentang apakah pesantren itu masih menjadi lembaga yang aman untuk pendidikan warga kita di Indonesia. Terima kasih. Jadi di akhir-akhir ini tahun 2024 itu memang ada beberapa kejadian yang menghentakkan kita semua terkait dengan pesantren. Tapi perlu diketahui bahwa jumlah pesantren Jawa Timur itu 7.000 lebih. Sementara kejadian yang ada itu bisa dihitung dengan jari. Artinya secara kuantitas, kalau itu dinisbahkan kepada yang banyak error, kesalahan dalam sebuah penelitian itu, insya Allah tidak masuk. Belum sampai 0,1%. Nah itu. Tetapi kejadian ini secara kualitas itu menjadi perhatian. Kenapa? Karena kasus ini sampai menghilangkan nyawa seseorang. Betul. Nah, oleh karena itulah ini yang menjadi perhatian kita. Ini yang kemudian menjadi concern semua pihak. Kenapa kok sampai terjadi ke sana? Ada beberapa analisis yang kemudian dilakukan, kita lakukan bersama. Di antara salah satunya adalah adanya perkembangan teknologi informasi, artinya gawai atau gadget yang ada. Meskipun, mohon maaf, di pesantren itu para santri tidak boleh memegang HP, tapi di waktu-waktu tertentu mereka masih pegang HP. Nah inilah yang kemudian menjadi problem. Oleh karena itulah, berarti ada share informasi dari luar, yang harusnya dibatasi. Begitu. Ini yang kemudian menjadi menjadi masalah yang kemudian harus kita perhatikan bersama, bahwa terkait dengan apakah kejadian itu kemudian mengusik rasa aman di pesantren. Insya Allah tidak. Mengapa? Karena tadi saya katakan dari sisi kuantitas persentase masih sangat kecil. Tapi dari sisi kualitas maka ada peningkatan kualitas. Ya kalau kita bilang kejahatan ya bukanlah, tapi kejadian gitu aja. Kejadian itu seperti itu. Artinya begini, kita ada sebuah kisah yang disampaikan oleh KPAI saat kita berkoordinasi itu. Pertanyaan saya adalah satu, seberapa masalah yang paling tragis pernah ditangani oleh KPAI itu seperti apa? Nah itu. Yang maksimal, yang paling tragis, gitu ya. Artinya yang dari sisi sebuah masalah itu menjadi masalah yang menyita perhatian semua pihak. Nah, suatu ketika ada seorang anak kelas 5 di tingkat sekolah dasar itu yang dibully temannya. Dibully temannya. Maka dia mengalami masalah psikologi. Ada tekanan-tekanan mental. Iya, gitu. Dia curhat ke orang tuanya, kemudian orang tuanya tidak memperhatikan, karena kita tahu juga tidak semua orang tua itu memiliki pengalaman untuk menyelesaikan problem anak, karena memang juga faktor pekerjaan orang tua juga. Kemudian curhat ke temannya malah dibully, kepada orang lain juga tidak memberikan solusi. Akhirnya anak ini mencari solusi penyelesaian mereka itu di YouTube. Mencari jalan keluar sendiri dengan versi mereka tentunya. Ternyata itu adalah video terkait dengan orang yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, dengan gantung diri. Akhirnya anak ini itu benar-benar gantung diri. Ditiru. Karena problemnya itu. Nah ini. Oleh karena itulah kalau kemudian kita akan ke sana,
Maka sekali lagi kita ingin bahwa seberapa besar kecil problem anak, problem santri harus diperhatikan. Harus diperhatikan, tidak bisa tidak. Ini. Oleh karena itulah terkait dengan apakah lembaga pesantren menjadi yang masih aman, dilihat dari usia pesantren, dilihat dari keberadaan pesantren sampai saat ini pesantren masih menjadi lembaga yang sangat aman untuk proses pendidikan. Alhamdulillah. Masih sangat aman. Ya, dan tidak ada yang kemudian kesengajaan atau seperti apa harus itu tapi ada dua jenis ya, ada dua jenis problem di sana, kekerasan. Satu ada kekerasan fisik, yang kedua ada kekerasan seksual. Iya, iya. Kalau kekerasan fisik ini adalah antar santri. Oke. Santri dengan santri. Iya, iya. Tapi kalau kekerasan seksual itu adalah pengasuh dengan santri. Nah, itu problemnya di situ. Nah, ini kita akan mengurai seperti apa kira-kira desain pesantren supaya ada pemisahan. Jadi kalau di dalam pramuka itu adalah satuan terpisah, prinsip satuan terpisah, maka di pesantren juga harus ada prinsip satuan terpisah. Iya, iya. Tidak boleh asrama santri putri menjadi satu dengan asrama rumah pengasuh. Harus terpisah. Betul. Nah, itu bisa menjadi sebuah siasat itu nantinya begitu ya. Siasat, dan yang penting pemirsa, ternyata guru BK barangkali kalau istilahnya di dunia pendidikan sekolah nih, itu tidak hanya ada di sekolah, tetapi tidak menutup kemungkinan ada juga di komunitas pesantren begitu Bapak. Yes, untuk artinya, bisa menelusuri problematika santri tersebut. Betul, ya kan? Artinya gini, bahwa untuk menjadikan pesantren itu ramah santri, maka salah satu cara adalah di sana harus ada bilik konsultasi. Betul. Atau ruang konsultasi. Yang betul-betul private begitu ya. Betul. Makanya dikatakan bilik atau ruang konsultasi. Betul. Dan itu pemirsa ternyata tips terakhirnya bagaimana pesantren ramah santri itu bisa terwujud. Salah satunya adalah dengan jalan menyisir persoalan-persoalan itu, dan solusinya pasti akan bisa diraih dengan jalan membuat bilik santri, dan pastinya diskusi dan komunikasi akan bisa terbangun, dan insya Allah akan ada penyelesaian begitu Bapak. Siap. Baik, terakhir Bapak, harapannya Bapak terhadap pesantren kita untuk kesempatan edisi hari ini. Jadi yang pertama bagi wali santri, mohon dengan sangat untuk tidak ragu membawa putra-putrinya ke pesantren. Memang kita semua memiliki tanggung jawab yang sama. Tidak hanya pesantren, tapi juga orang tua harus bisa memberikan rasa aman, kemudian juga rasa mengayomi, sehingga kalau ada masalah anak bisa curhat kepada orang tua. Karena dengan curhat itu orang tua akan bisa merasakan bagaimana keberadaan di pesantren, karena itu adalah kisah-kisah yang mereka alami di pesantren. Nah, dengan itu problem-problem yang ada di pesantren akan bisa terselesaikan dengan baik. Oleh karena itulah yang berikutnya juga mohon pesantren untuk membentuk tim pengurus, tidak hanya konvensional, tapi juga ada tim pengurus yang menyelesaikan kasus-kasus kekerasan juga. Nah, ini artinya ada lurah pesantren, ada bagian kebersihan, ada bagian keamanan, ada bagian konsumsi dan sebagainya. Maka di sana dimasukkan juga terkait dengan satgas ramah santri. Nah, luar biasa. Ya, terima kasih Bapak rawuhnya di studio. Dan pemirsa, luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi, yang semoga ini bisa mencerahkan kita semuanya, dan pesantren tetap menjadi alternatif untuk pendidikan anak-anak kita. Sampai jumpa di program selanjutnya. Saya Ica Asifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.